Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam pada ibu-ibu dan bapak-bapak dosen di Inputan Tular. Hari ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang pada video sebelumnya saya mengajarkan cara mengupload soal di CBT ya, di bank data. Nah, sekarang soal sudah kita upload di bank data. Tugas selanjutnya sebagai dosen yaitu mengoneksikan atau men-setting soal tersebut ke jadwal ujian yang ada di SIAKAD atau di SIM akademik, di sistem akademik. Nah, jadi nanti tadi kita sebelumnya, video sebelumnya kita ke komputer based test atau CBT, SIM CBT, sekarang kita SIM akademik. Sama bapak-bapak login biasa di SIAKAD atau di trial. Saran saya untuk uji coba di trial. Sama bapak klik SIM akademik. Di sini pilih dosen, diklik SIM akademik, terus pilih dosen. Saya coba ini dengan salah satu dosen. Terus setelah masuk ke halaman ini, saya masuk ke perkuliahan, terus data kelas kuliah. Jadi perkuliahan, data kelas kuliah. Setelah kelas kuliah, nah sekarang saya mau memasukkan soal yang udah saya buat. Misalnya saya ambil soal, misalnya jadwal saya yang hari Sabtu nih, mata kuliah akuntansi keuangan nih, di sini. Nah, saya klik gambar rantai, terus saya pilih jadwal perkuliahan. Klik yang di aksi, di sini klik yang rantai, klik jadwal perkuliahan. Setelah saya klik jadwal perkuliahan, saya cari jadwal UTS saya. Jadwal UTS saya di jadwal itu pertemuan ke-8 hari Sabtu jam 3, yaitu ujian tengah semester. Nah, di sini jadwal ini belum tertulis CBT. Nah, gimana saya akan mengoneksikan atau ujian saya ini menggunakan CBT. Jadi mahasiswa menggunakan CBT dan soal yang saya upload di bank soal. Cara mengkoneksikannya, pertama saya klik rantai di sini. Di sini ada pilihan jadwalkan CBT. Klik jadwal CBT, terus di sini jadwal di sini jangan kita rubah. Yang boleh merubah di sini yaitu hanya di akademik. Mungkin jadwal Bapak di sini pertemuan 8 di tanggal 9, mungkin nanti di jadwal UTS-nya karena kita 2 minggu mungkin jadwal akan dirubah tanggalnya. Informasi terakhir itu tanggal mungkin berubah, tapi ada yang berubah, ada yang enggak. Jam tetap. Jadi jam sesuai dengan jadwal yang sudah berjalan. Hanya tanggal itu pun tidak semua. Itu hanya bagian akademik nanti yang akan merubah kalau itu dirubah. Kalau enggak ya mungkin seperti ini. Setelah kita masuk ke sudah dijadwalkan, kita tinggal klik tombol simpan ya bapak-bapak. Jadi nggak ada yang berubah di sini, tidak perlu dirubah. Tinggal klik jadwal simpan, klik tombol simpan. Tunggu proses akan mengupdate data kita. Setelah data disimpan, nanti balik lagi ke ini penjadwalan ujian sukses, pilih aksi edit CBT untuk melengkapi data. Jadi kita harus melengkapi penjadwalan ujian sudah berhasil. Sini ada jadwal sudah berhasil. Sekarang kita balik lagi cari jadwal UTS tadi. Nah, tadi kan belum ada tulisan CBT, sekarang udah. Nah, langkah selanjutnya kita melengkapi data-datanya, yaitu tinggal klik rantai atau aksi di sini, klik edit. Nah, di sini ujian kita harus melengkapi misalnya komposisi, skornya harus kayak gimana. Nah, di sini kita ambil soal ujian. Nah, soal ujian kan belum ada. Kita klik tombol edit. Tombol edit, kita bisa tambahkan di sini soal ujian. Sebelum masuk ke sini, kita komposisi ini ujian ini adalah UTS. Kita pilih UTS. Terus skornya akan ditampilkan atau enggak. Nah, kalau mau kita tampilkan berarti kita klik. Jadi maksudnya di sini kalau kita multiple choice atau benar salah itu hasilnya akan akan muncul di mahasiswa pada waktu itu juga. Setelah mereka klik tombol selesai, hasilnya akan keluar. Nanti akan kita lihatkan atau kita contohkan
di posisi mahasiswa. Nah, setelah selesai apa namanya tuh kita atur komposisi ini, kita tinggal ambil soal yang kita upload. Ingat kode soal. Kode soal harus bapak-bapak ingat karena di sini soal-soal banyak. Contoh tadi saya video sebelumnya saya itu kodenya AC. Nah, saya kodenya AC. Saya klik ini kodenya, tanggal upload tanggal 10 bulan 11 2020, banyak soal, itu ada 8 ini saya pilih. Terus komposisi nilai atau skor di sini, saya misalnya satu soal itu 1 nilainya. Saya pilih angka ini 1, kalau saya nggak 1. Karena saya soalnya kombinasi, saya pilih 10. Nah, kalau melihat dari sini, bapak-bapak bisa bikin soalnya itu masing-masing. Essay sendiri, multiple choice sendiri, pilihan ganda sendiri. Karena di sini kita bisa atur skornya. Kita bisa atur skornya di sini. Misalnya untuk yang benar salah, yang multiple choice nilainya 1. Nah, kalau untuk pilihan untuk esai kita bisa ranknya 10. Nah, ini karena saya saya kombinasi soalnya, saya pilih 10 aja. Terus soal yang akan diujikan itu 8. Oke, setelah saya masukkan soal, saya bisa menambahkan soal. Nah, ini di sini karena sini ada soal kedua, misalnya soal pertama ini essay, soal kedua multiple choice. Nah, kodenya juga harus kita ingat. Nah, jadi di pengkodean itu kan ada yang nomor serial kalau kita lihat di kode di sini tuh kalau nggak salah itu pengkodean ada digit terakhir nih. Nah, yang digit terakhir itu bisa Bapak tulis misalnya UT1 ini untuk pilihan ganda, UT2 itu untuk esai. Nah, itu sepertinya bisa, Pak. Nah, seperti bisa. Jadi Bapak bisa mengupload soal dipisah, tidak digabung. Kalau lihat dari sistem ini bisa. Jadi satu kali ujian bisa 2 model tipe. Nah, karena saya digabung tidak dipisah, jadi saya ambil nilai 10 aja di sini. Setelah itu saya simpan. Setelah saya simpan, sini pengubahan data ujian berhasil. Nah, sekarang saya pengen lihat mahasiswa yang akan ikut ujian, peserta. Nah, karena di sini pesertanya saya banyak, ada 48 orang. Nah, di sini semuanya sudah terdaftar. Berarti mahasiswa yang ada di awal saya itu udah bisa ikut ujian. Di sini sudah terdaftar. Nah, kalau nanti ada mahasiswa ini, karena ini di sampel ya Pak ya, bukan di siakat benernya, nggak tahu nanti di siakat benernya apakah seperti ini semuanya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, karena saya di trial, ini saya lunaskan semua. Nah, di sini hasil dari status ini terdaftar, artinya mahasiswa ini udah bisa login di CBT. Tapi kalau dia masih kosong di sini, misalnya nggak ada nih kosong seperti ini, samping ini, itu dipastikan mahasiswa itu tidak akan bisa login di CBT untuk ikut ujian. Nah, nanti dia akan bertanya kepada Bapak, Pak, kenapa saya nggak bisa login di CBT untuk TS atau untuk ujian? Jawaban Bapak gampang sederhana, silahkan lunasi pembayaranmu. Itu aja. Hanya itu aja yang bisa membuka status terdaftar ini. Nah, kalau dia udah bayar atau udah lunas sesuai dengan persyaratan 50% untuk UTS, dia akan ujian. Nah, di sini nanti kalau mereka udah ikut ujian, nanti akan tertulis sini nilainya. Nilai dengan waktunya berapa lama. Nah, di sini kita proses untuk mengekspor nilai ke dalam daftar nilai. Nah, jadi nanti kalau udah selesai, Bapak koreksi di CBT nilainya masuk ke sini, nanti Bapak tinggal ekspor nilainya, itu masuk ke jadwal nanti kita coba. Oke, di sini untuk koneksi CBT udah, nanti saya akan coba login sebagai Lestari di sini. Saya akan login sebagai Lestari untuk di CBT-nya, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nanti saya akan login sebagai mahasiswa ya Bapak-Bapak ya. Oke. Untuk mengoneksikan
jadwal bukan jadwal tapi dari bank soal CBT ke sistem akademik, langkahnya seperti ini. Silahkan dicoba. Oke. Nanti kita lanjutkan video posisi di mahasiswa.